Hai teman-teman, jumpa lagi dengan saya Ilvan. Nah, ini saya punya HP rusak lagi ya. Dan ini rusaknya di layar ya. Kita bisa cek, kita coba hidupkan. Nah, itu layarnya itu ya bergaris begini ya. Ini pecah di sini kayaknya. Nah, tapi tampilannya itu masih ada ya. Kalau saya ini pencet volume, nah itu masih ada samar-samar ya muncul. Jadi ini positif layarnya ya. Ya, meskipun saya belum yakin ini mesinnya ini 100% normal, tapi kalau kendalanya seperti ini biasanya ya paling enggak itu 80% deh mesin HP-nya itu masih normal ya. Jadi nanti ini kita buka dulu ya, kita buka dari casing ini. Nah, ini udah saya siapin juga spare partnya ya, yaitu LCD-nya ya. Nanti sebelum dipasang kita tes dulu semua fungsionalnya baru kita pasang. Dan tidak lupa juga lemnya ya, saya ini menggunakan lem B7000 ya, lem LCD, lem HP ya. Teman-teman bisa nyari di toko online banyak kok. Nah, jangan lupa sebelum buka itu pastiin SIM tray ya, SIM tray ini dibuka dulu. Jadi teman-teman tinggal buka ya. Jadi ini saya buka dulu ya. Oke, kalau udah kebuka begini ya tentunya teman-teman tinggal lanjutin buka bautnya ya. Jadi casingnya ini kan pakai lem ya, nanti kita bersihin dulu kemudian dilem ulang ya. Ini saya mau buka bautnya dulu. Oke, ini udah kebuka. Tadi juga ada satu baut segel ternyata ya yang ketinggalan ya. Kok susah amat bukanya, ternyata ini baut segel ya. Baut yang ada segelnya, jadi nggak kelihatan guys, putih dia. Wah, dah. Kalau udah kebuka ya kita tinggal cari jalur LCD ya. Dimana jalur LCD-nya itu ya pasti antara ini ya, dua ini. Ini kalau nggak ke jalur bawah ini, kemudian ini LCD-nya ya. Itu dugaan saya belum tahu juga karena saya pun baru buka HP yang tipe ini. Kalau pengen mastiin teman-teman ya cabut aja baterainya ya. Cabut dulu ini baterainya. Jadi pelan-pelan cabutnya ya, konektor baterai. Tentunya HP-nya akan mati, kemudian kita cabut ya baterainya ya. Nah, ini ada tempat pencabutnya ya, jangan dicongkel ya, baterai itu jangan dicongkel. Ini ada tempat untuk nyabutnya. Biasanya saya nemu HP yang cara buka baterainya itu dicongkel ya, di sini ada cacat, itu bahaya. Jadi ini ada tempat cabutnya, jadi tinggal dicabut gini aja pelan-pelan. Oke, ini udah kebuka meskipun agak susah, yang penting jangan dicongkel ya teman-teman, cabut ininya ya. Kalau dicongkel itu bahaya guys, bisa baterainya rusak atau bahkan bisa kebakar ya. Kalau udah tinggal kita bersihin ini ya, atau kita coba dulu LCD-nya ya. Ini kan udah tahu nih, ini kan pasti jalur LCD ya. Jadi kita tes dulu, tes di luar ya LCD ya. Biasa kalau saya yang masang atau toko-toko garansi LCD itu nggak boleh dibuka dulu ya. Kayak ininya nggak boleh dibuka, nggak boleh ada lem dulu. Jadi teman-teman untuk mastiin ya tentunya di tes di luar ya, seperti ini. Oke, kita tes dulu ya. Ini agak ribet sih, jadi kita harus buka dikit aja ya. Kemudian kita harus sambil nyolokin baterai. Nah, ini yang ribetnya guys ya. Jadi ini saya rapiin aja dulu. Ini pengaman baterai itu ya. Jadi ini saya buka ya, kemudian saya pasang LCD-nya ya. Pasangnya terbalik juga nggak masalah, yang penting harus hati-hati jangan sampai kabel LCD-nya putus ya.
atau bahkan pinnya ya, pin ini bengkok. Jadi dirasa ya pakai hati. Masangnya pakai hati guys. Jadi kalau udah tinggal ya kita tes pakai baterai ya, kita timpa, jangan ditekan ya di waktu menimpanya. Yang penting cukup konektornya udah nyampe, udah ya. Ini kan udah nyampe nih. Ini agak riskan konektornya ya, kita coba hidupkan. Oke, udah nyala ya, bisa dilihat ada tulisan Oppo, dan kita tunggu sampai booting. Kita mau tes touchscreen-nya. Oke, udah kebuka, namun statusnya locked ya. Kita ini touchscreen-nya nggak bisa sepertinya. Oh, bisa ya. Dan baterainya 14% ya. Touchscreen-nya agak itu karena ini masih ada alasnya ya guys ya. Oke, kita coba geser-geser aja dulu ya. Normal, kita coba mana ponnya ya, ini pon. Ya, touchscreen-nya agak terhalang ya guys ya. Agak terhalang, nggak sensitif karena masih ada plastik ini ya. Nanti kita buka tentunya dia pasti akan sensitif. Oke, yang penting HP-nya udah normal. Ini HP-nya juga lowbat ya. Oke, kemudian kita shutdown ya, kita matikan. Oke, kita geser ke bawah untuk matikan. Jadi jangan asal cabut baterai ya, kasihan HP-nya. Jadi kalau matiinnya ya meskipun agak susah, paling tidak dengan cara yang normal ya. Kalau sudah mati, kita cabut baterai ya. Kemudian kita akan operasi buka LCD ya. Wah, ini kena lem. Oke, udah terangkat, kita amankan dahulu. Kemudian kita buka LCD-nya ya. Jadi bukanya ini harus pakai blower. Kita nanti blower ya. Kalau teman-teman belum tahu cara bukanya, bisa cek video di channel saya, di video-video sebelumnya ya. Ini nggak saya videoin, kenapa? Blowernya kebetulan ada di belakang yang nggak bisa saya bawa ke sini ya. Jadi kalau pengen teman-teman tahu cara bukanya, teman-teman cek video saya selanjutnya yang sebelumnya ya, sorry. Oke, saya buka dulu ya. A few moments later. Nah, kalau udah dibuka biasanya itu ada lem-lem ya, sedikit sisa-sisa lem. Teman-teman bersihin dulu ya tentunya ya. Sisa-sisa lemnya menggunakan ya alat seadanya ya, yang teman-teman punya ya. Kalau saya sih biasanya pakai ini juga bisa ya. Jadi kalau ada sisa-sisa lem itu bisa terangkat ya. Jadi ya harus betah-betah ya, kerjanya kan harus teliti, harus sabar ya, nggak bisa buru-buru mah ini kerjanya. 12 seconds later. Oke, ini udah saya kasih lem ya. Jadi udah dilumuri lem pinggir-pinggirnya ya. Jadi tipis-tipis saja, yang penting merata ya. Jadi kita pasang dulu LCD-nya. Oh ya, sebelum masang pastiin ininya nggak ada itu ya. Segel-segelnya itu udah dibuka. Kalau enggak itu biasanya ganjel ya. Jadi ini saya cari dulu. Dibuka dulu ya, atau paling nggak dibersihin lah samping-sampingnya terutama. Jadi waktu bersihnya pelan-pelan, takutnya kena LCD-nya ya. Oke, ini pinggir-pinggirnya udah saya bersihin. Kita pasang ya, kita pasang, dipaskan ya, jangan sampai miring.
Oke, kalau dirasa udah pas, teman-teman tinggal karetin ya, atau ditimpa dengan benda yang agak berat ya, tapi nggak boleh berat-berat amat, yang penting direkatkan ya, dan ya sekitar sejam ya, nanti baru teman-teman bisa rakit. Oke, saya biarkan dulu ya. Oke, ini udah jadi ya guys, ini udah saya rakit, udah saya lem ya, udah jadi. Kita cek fungsinya dulu ya, apakah berfungsi dengan baik atau enggak. Jadi ini belum saya buka, biar nanti pelanggan saya yang buka sendiri ya. Jadi ini ya lumayan rapi ya, nggak rapi-rapi bener kayak pabrikan ya tentunya ya. Jadi sebisa mungkin ngelemnya itu rata ya, rapi. Kalau ada yang keluar-keluar dikit itu dibersihin ya. Jadi ini kita tes dulu ya. Jadi layarnya udah sembuh yang tadinya pecah ya. Nah ini pecah ya layarnya, pecah ya. Sekarang sudah normal kembali ya. Ya nanti tinggal ditambah anti gores ya, karena ini kan belum ada anti goresnya. Kita cek, oke udah tampil ya. Ini warning baterainya belum dicas. Kita cek semuanya ya. Oke, tombol-tombol normal ya. Kemudian 911, coba kita tes telepon ya, panggilan darurat. Tidak terdaftar. Oke, Mohon periksa kembali. volume apa, suaranya normal ya, Please check the number. kedengaran. Suara earphone-nya juga kedengaran sih ya. Nah, bentar. Kita cek suara earphone-nya. Ini nggak tahu kedengaran apa enggak ya, karena ya earphone ya. Di sini sih kalau saya sih kedengaran ya. Oke, sensor cahayanya juga normal ya. Ini kalau kita tutup dia gelap, artinya kalau kita tempel ke telinga ya HP-nya mati ya. Kalau lagi nelpon kan memang begitu. Ini sensor cahaya di depannya ya, normal. Oke, kemudian ya tombol-tombol volume normal, HP-nya normal, tombol volume ya kita tes ya, normal semua. Tombol power normal. Oke, jadi HP-nya udah normal. Kita matikan ya, nanti saya cas dahulu sebelum saya berikan ke pelanggan. Oke, mungkin cukup sekian dulu ya video teknis amatiran ganti layar LCD ya. Jadi teman-teman kalau banyak video yang saya skip, mungkin cara buka LCD teman-teman lihat aja video saya sebelumnya ya. Soalnya alatnya ya nggak di sini ya waktu buka ini, dan kamera saya ini permanen di sini, jadi saya nggak bisa videoin ya. Jadi kalau teman-teman pengen lihat cara bukanya LCD-nya itu gimana, tips triknya, teman-teman cek aja di video saya sebelumnya ya. Jadi mungkin begitu aja ya. Kalau teman-teman suka dengan video saya seperti ini atau punya pertanyaan, silahkan ketik di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Bye bye.